Tenang, menunduk, tidak terlihat di sana. Apa kamu merekam? Kenapa kamu tidak merekam? Wanita berkamera tidak punya keinginan untuk memikul kameranya lagi. Sudah seperti ini sepanjang hari mereka bertiga akan berjalan sejauh 10 kaki, lalu tiba-tiba host akan bersembunyi di balik semak dan memberi isyarat agar dirinya dan pengawal mereka melakukan hal yang sama. Kesabarannya untuk itu pasti mulai menipis. Jelas tidak setipis penjaga keamanan mereka. Namun saat pria itu melenturkan jari pelatuknya ke sisi senapan, menggerutu pada dirinya sendiri dalam bahasa Swahili. Wanita berkamera seharusnya tidak pernah mengambil pekerjaan ini. Dia tahu itu sekarang. Tapi mereka terlalu jauh di padang gurun Tanzania untuk kembali sekarang. Mereka memakir jeep mereka dini hari dan mulai berjalan saat matahari terbit. Semburat biru samar ke hutan gelap di sekitar mereka memberitahunya bahwa itu pasti hampir matahari terbit lagi. Host menoleh padanya dan menyisir rambutnya yang ditata dengan hati-hati. Kulit merah mudanya telah terbakar dan terkelupas di bawah sinar matahari sepanjang hari. Dia tampak seperti semerah flamingo saat dia menyalakan lampu cincin LED. Host berdeham dan menyeka keringat dari alisnya. Ada desas-desus bahwa daerah yang kita masuki sekarang dijaga oleh drone militer yang sangat canggih. Saya dan kru saya mempertaruhkan hidup kami di sini. Tapi itulah yang diperlukan ketika kamu memutuskan untuk hidup sebagai seorang vegan ekstrim. Dia bersikeras untuk merekam beberapa lagi. Pada upaya kelima, wanita kamera berhenti merekam. Tidak pantas mengisi memori dengan pemborosan ini. Vegan ekstrim. Apa yang akan mereka munculkan selanjutnya? Dia telah pindah ke Tanzania dengan mimpian untuk mengerjakan film dokumenter dengan huruf besar D. Foto-foto indah dari hewan paling terancam punah di dunia yang sedang berjemur di lubang berair atau berburu untuk memberi makan anaknya yang kelaparan. Rekaman nyata bukan omong kosong reality show ini. Host sudah mendarat di hari sebelumnya, langsung mulai bertanya-tanya di mana rantai makanan cepat saji terdekat. Lalu membuat ulah karena wifi di lobi hotel terlalu lambat. Seburuk apapun dia, setidaknya dia tampak tidak berbahaya, tapi penjaga keamanan mereka. Wanita berkamera melirik ke arahnya. Pria itu tampak lebih seperti preman lokal dengan pistol daripada profesional terlatih. Studio pasti berusaha menghemat uang dengan memperkerjakannya. Ya ampun, mereka memotong biaya memperkerjakannya untuk melakukan video dan audio. Dia seharusnya mencium bau tikus dan hanya mengatakan tidak. Ada cahaya. Itu menyapu pepohonan dengan sangat cepat hingga hampir menangkap mereka bertiga. Wanita berkamera menyentuh tanah tepat pada waktunya. Kamera menabrak baunya dengan canggung sehingga dia hampir menangis. Deru mekanis memenuhi malam. Cahaya menyapu ke sana kemari saat mereka semua terbaring tak bergerak di tanah. Kemudian tiba-tiba muncul cahaya berayun menjauh dan suaranya memudar. Mungkin drone itu tidak dibuat-buat seperti yang terdengar. Host jelas sangat terguncang. Mata yang lebar melesat di antara pepohonan saat mereka semua kembali berdiri. Betapa menantang menjadi vegan ekstrim. Wanita berkamera melirik penjaga keamanan mereka. Seringai aneh menerangi wajahnya. Dia melihat liontin kecil tak terlepas dari kemejanya. Sebuah pecahan putih kecil tergantung dari rantai buatan tangan. Bahkan di tengah malam, wanita berkamera telah memfilmkan cukup banyak gajah untuk tahu gading ketika dia melihatnya. Penjaga keamanan, bukan pemburu gelap, menatap matanya. Senyumannya melebar. Dia berbicara bahasa Swahili dengan suara rendah. Kita perlu bergerak. Memanggul senapan, pemburu gelap berjalan maju ke arah drone beberapa saat yang lalu. Wanita berkamera dan host tidak punya pilihan selain mengikuti. Untuk waktu yang lama, kelompok itu berjalan dalam keheningan. Ini adalah waktu terlama yang dilakukan host tanpa membuka mulutnya sejak dia mendarat. Wanita berkamera akan menikmati kedamaian dan ketenangan karena kegelisahannya memuakan yang menimpa mereka. Apakah drone itu nyata? Jika iya, lalu apa sebenarnya yang mereka tuju sekarang? Semacam fasilitas rahasia, penelitian transgenik, camp kerja paksa, tapi itu terlihat seperti petakutan lainnya di Tanzania. Hanya itu tidak demikian. Kalau dipikir-pikir, saat mereka berjalan, wanita berkamera mulai melihat sedikit perbedaan. Pada awalnya mereka terlalu halus untuk disentuh, hanya merasakan udara yang berbeda atau suara yang aneh. Apakah tanamannya? Dia bukan ahli botani sehingga tidak benar-benar tahu apa yang dia lihat. Tapi dia menghabiskan cukup waktu di alam liar di sini untuk mengetahui beberapa tanaman. Tapi sekarang dia melihat semua jenis yang baru yang aneh. Semak dengan daun merah besar di sini, pohon dengan buah ungu panjang di sana. Dia bertanya kepada host apa itu. Dia menatap pohon buah ungu dengan bingung. Bukankah ini seharusnya menjadi inti dari film dokumenter ini? Menjelajahi jangkauan terjauh dunia, mencari alternatif vegan? Tidak tahu, tapi mari kita mulai syutingnya. Siap? Host memetik buah dan menyajikannya ke lensa, segera menyemburkan tentang kualitas obat buah, tingkat serat, gula alami, dan konsumsi air yang rendah. Semua kebohongan. Wanita berkamera cemberut padanya. Host membalikan buah dan berteriak, melemparkannya sejauh lengan kurusnya memungkinkan. Tidak ada seorang pun yang menyanyiakan bidikan. Wanita berkamera mengikuti buah dengan insting, memfokuskan saat mendarat di kaki pohon. Dari bawah kulit ungu, perangkaklah earwig. Itu besar, hanya lebih dari 3 inci panjangnya. Itu aneh. Jika dia tidak tahu lebih baik, dia akan berpikir itu sebuah suara mengagetkan mereka bertiga. Itu meledak dari belakang mereka tepat di atas lereng. Host berputar begitu cepat dia jatuh. Wanita berkamera mengarahkan kamera ke atas bukit dan menjepret gambar menjadi fokus. Pemburu gelap itu menarik kembali foto senapannya. Jaringnya sudah berada di pelatuknya. Dalam kegelapan, mereka hampir tidak bisa melihat apa yang mereka lihat. Itu pasti seorang pria. Itu berbicara dengan suara seorang pria. Tapi itu menjulang di atas mereka semua. Tingginya pasti hampir 7 kaki. Mereka tidak dapat membedakan jenis
siluet manusia apapun, bentuk-bentuk aneh menonjol ke sana kemari. Terbuat dari apa itu? Suara itu memanggil lagi, suara yang dalam dan bergemuruh, seperti gempa yang terdengar dari dasar laut atau bergema melalui hutan. Ada suara lain yang berlapis-lapis dalam suaranya, suara kicauan tinggi dan geraman parau. Wanita berkamera melihat ke teman-temannya, jelas tak satupun dari mereka mengerti apa yang dikatakannya. Bukan bahasa Swahili, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Prancis, atau bahasa Arab. Maksud dari suaranya sangat jelas, tapi mereka tidak diterima. Untuk pertama kalinya, host kehilangan kata-kata. Pemburu gelap menggeser gagang senapan ke bahunya. Oke, sekarang ini waktunya. Wanita berkamera menurunkan rig kameranya ke tanah dan mengangkat kedua tangan, mendekati sosok itu dengan hati-hati. Matahari memecah cakrawala lebih jauh ke atas lereng. Hanya dalam beberapa saat, dia akan dapat melihat orang asing itu, apapun itu. Berbicara bahasa Swahili, dia menjelaskan bahwa mereka adalah kru film di sini untuk membuat film dokumenter. Mereka tidak bermaksud membahayakan dan akan membuat gangguan sesedikit mungkin terhadap lingkungan itu. Makhluk itu tampaknya tidak mengerti dan mengulangi perintah sebelumnya. Itu pasti terdengar seperti perintah setidaknya. Wanita berkamera berbalik tak berdaya ke teman-temannya tepat pada waktunya untuk melihat bayangan kecil menyerbu mereka. Ini berjalan dengan 4 kaki menutupi tanah dengan sangat cepat. Mengabaikan pemburu gelap dan host, itu mengambil kameranya dari tanah dan melemparkannya ke pohon. Itu menabrak kayu dan jatuh ke tanah berkeping-keping. Sinar matahari memecah cakrawala, membanjiri lembah dengan cahaya. Wanita berkamera berputar dan melihat sekilas sosok itu ke atas bukit. Ini adalah seorang pria, bukan? Menjulang setinggi hampir 7 kaki, pria itu dihiasi dengan bunga dan jamur. Tengkorak dan bulu binatang tergantung di bahunya. Cat wajah berwarna-warni membuat pola. Kuno dan bangga jauh ke dalam wajahnya. Tanduk kerbau Afrika tumbuh dengan bangga dari kepalanya, menonjolkan hiasan kepala bunga yang penuh kemenangan. Tapi hanya sekilas yang dia dapatkan, sosok itu menghilang. Angin sepoi-sepoi yang harum mengalir turun untuk menemuinya dari tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu. Kemana dia pergi? Teriak host. Wanita berkamera dapat melihat sesuatu yang berbahaya telah menyinari wajah pria itu. Dia menemukan ceritanya. Dia hanya belum tahu persis apa itu. Pemburu gelap juga memiliki senyum masam di wajahnya. Dia melihat buah ungu yang dibuang dari sebelumnya. Tidak, tunggu. Dia melihat Irwig yang masih merangkak di sekitarnya. Dia mengikuti tatapannya dan itu menegaskan kecurigaannya dari sebelumnya. Itu pasti adalah Saint Helena Irwig menuju ke kakinya yang berlari. Dinyatakan punah pada tahun 1967. Host sudah berlari lebih jauh ke bawah lembah. Pemburu gelap itu memanggul senapannya dan mengikuti. Bahkan tidak melirik wanita berkamera. Dia melihat kameranya yang rusak dan berlutut. Tidak ada harapan. Dia mengeluarkan kartu SD darinya dan mengantonginya. Makhluk apakah yang telah melemparkannya ke pohon? Monyet dari jenis lainnya? Host memanggilnya. Lupakan kameranya. Aku punya yang tersembunyi di sakuku. Lagi pula itu akan terlihat lebih otentik. Saat mereka berjalan, mereka melihat semakin banyak satwa liar. Di pagi hari, berbagai hewan bangkit berdiri, merenggang dan berkeliaran di antara pepohonan. Pada awalnya hanya makhluk kecil, tokek, kura-kura, serangga. Namun tak lama kemudian mereka melihat kijang, keluarga kijang, bahkan kuda Nil dari kejauhan. Tapi ada satu kesamaan yang dimiliki setiap hewan. Mereka semua dinyatakan punah bertahun-tahun yang lalu, juga berabad-abad yang lalu. Wanita berkamera tutup mulut. Hal terakhir yang dia inginkan adalah agar pemburu gelap mengetahui hal itu. Meskipun mulai dari langkahnya, dia sudah dalam perjalanan untuk mencari tahu. Tiba-tiba hutan terbuka. Sebuah lubang berair seukuran danau memenuhi pandangan mereka. Segala jenis binatang terbang, berenang, mandi, minum, dan bermain di udara pagi. Parkit menari di atas kepala, badak bersantai di perairan dangkal. Seekor dodo berbaris melewati mereka dalam perjalanan untuk bergabung dengan teman-temannya. Ini pasti semacam mimpi, kan? Kejutan datang untuk host. Dia menoleh ke teman-temannya dengan mata terbelalak, siap mengatakan sesuatu saat dia membeku. Menatap sesuatu di belakang mereka, sebuah bayangan di atas mereka semua. Wanita berkamera berbalik untuk melihat. Seekor gajah putih seperti salju pagi dengan mata merah jambu bulat, tua dan keriput seperti waktu. Ini sangat besar, luar biasa besar. Ini mengerdilkan gajah banteng manapun yang pernah dia foto berulang kali. Raksasa itu berjalan perlahan selangkah demi selangkah melewati mereka. Begitu dekat dia hampir bisa menjangkau dan menyentuhnya. Setiap bagian dari dirinya ingin, hanya dia yang lebih tahu. Kamu tidak bisa mengganggu alam. Gajah melewati mereka dan menghilang ke dalam hutan. Dia tampak bersemangat dengan rekan-rekannya. Pemburu memiliki kilatan di matanya. Host bergegas ke sepanjang tepi air. Matanya mengikuti gerakannya di sana di tepian. Berlutut pria yang menjulang dari sebelumnya. Dia berada di samping Ibex yang terengah-engah dan tegang. Itu miring, perutnya bengkak, darah bercampur dengan air danau. Wanita berkamera mendekat memperhatikan pria itu membelai sisi hewan itu dengan lembut. Dia menangkupkan tangan yang dicat di belakang pantat hewan itu dan melahirkan bayi dengan mudah. Yang lain meluncur keluar. Beberapa saat kemudian, dia mengambil Ibex kecil di bawah setiap lengan dan membawanya ke dalam air. Mencuci bersih mereka dengan hati-hati sebelum mengembalikannya ke ibu mereka di tepian. Host memanggilnya, mengangkat tangan untuk memberi salam. Pak, apakah Anda tertarik untuk melakukan wawancara singkat dengan saya? Ini untuk film dokumenter televisi jaringan yang disebut Extreme Vegan. Sosok itu berdiri dan menoleh ke arah mereka, waspada. Mereka berdua berdiri di depannya, dipisahkan oleh hanya beberapa kaki. Hewan-hewan punah berceloteh di sekitar mereka. Untuk mempertahankan gaya hidup ramah
lingkungan seperti itu, Anda mestinya memiliki banyak alternatif nabati dalam makanan Anda. Susu gandum, corn, alpukat, apa rahasiamu? Seolah diberi isyarat, seekor kerbau muncul dari air dan mendekati mereka. Pria itu membungkuk, tidak mengalihkan pandangan dari host dan meraih ke bawah tubuh kerbau. Mencari susu, dia meremas susu ke tangannya yang ditangkupkan. Dia mengangkat tangannya ke mulutnya dan minum perlahan sambil menatap host. Setelah beberapa saat dia meremas lebih banyak susu ke tangannya dan mengulurkannya ke arah mereka. Dia mengatakan sebuah kata dengan suara kuno yang sama. Hanya saja kali ini lebih lembut, ramah. Tidak mungkin. Apakah Anda tahu betapa tidak etisnya merampas susu alami anak malang itu? Host melanjutkan dengan kata-kata kasar. Pria itu mengabaikannya dan menawarkan tangan ke wanita berkamera sebagai gantinya. Tanpa berpikir, dia melangkah maju dan membungkuk ke tangannya. Dia minum langsung dari telapak tangannya. Hangat dan berlemak, kental seperti krim, tapi benar-benar enak. Dia menatap mata pria itu. Warnanya coklat tua, tapi di pagi hari dia menangkap bintik-bintik emas, hijau, ungu, dan biru. Suara pria itu bahkan lebih lembut saat dia berbicara lagi. Alan Niwe namanya. Itu pasti nama pria itu. Dia mengangkat tangan ke dadanya, membuka mulutnya untuk memperkenalkan dirinya. Tembakan menembus tanah terbuka. Hewan-hewan memekik dan beramburan menginjak-injak pepohonan. Burung-burung memenuhi langit hingga dari setiap pohon sedemikian rupa sehingga mereka saling bertautan. Kepala wanita berkamera berputar. Tembakan itu datang dari pepohonan di belakang mereka. Raungan lebih keras dan lebih mengerikan daripada yang bisa dihasilkan hewan manapun menggelegar dari Alan Niwe. Kali ini dia tidak menghilang begitu saja. Dia seperti diangkat. Tanaman merambat dan akar menyembul dari tanah, membungkusnya, merayap ke dalam mulut dan rongga matanya. Mereka merenggutnya ke tanah dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga mengirimkan riak ke seberang danau. Sebuah gemuruh memenuhi bumi. Host meringkuk di tepi air. Dia tidak berguna. Wanita berkamera naik ke pepohonan, mengikuti suara bidikan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukannya. Gajah putih berbaring miring, sungai-sungai merah mengalir di dadanya. Mengikuti alur kuno, kulitnya yang keriput, napasnya terengah-engah dan bergetar. Pemburu gelap berdiri di depan hewan yang sekarat. Dia menoleh ke wanita berkamera, seringai menerangi wajahnya. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, lalu keluar dari tenggorokannya semburan batang darah menyembur tinggi ke udara. Wanita berkamera menyaksikan dengan ngeri saat tanaman itu tumbuh melalui pemburu gelap. Akar menjerat kaki dan pergelangan kakinya, batang menembus punggung bawahnya dan keluar dari tenggorokannya. Cabang menusuk jalan keluar dari tulang rusuk dan pelipisnya. Dalam hitungan detik selesai. Bunga merah muda mekar di ujungnya. Mayat pemburu tergantung seperti semacam boneka aneh. Tanpa suara, Alan Niwe muncul dari pepohonan dan berjalan melewati wanita berkamera, melalui tubuh pemburu dan berlutut di dekat gajah. Dia mengangkat tangan ke luka makhluk itu. Wanita berkamera menunggu dengan nafas terengah-engah. Dia akan menyembuhkannya. Dia bisa merasakannya. Itu adalah kekuatan terakhir Alan Niwe. Dia bisa menyelamatkan gajah, pasti. Tapi darah terus mengalir. Napas gajah semakin lemah sampai keheningan memenuhi tempat terbuka itu. Tidak ada kicau burung, tidak ada angin sepoi-sepoi yang menggoyang pepohonan, tidak ada lagi terik maut, kesunyian. Kemudian suara paling memilukan yang pernah didengar wanita berkamera. Alan Niwe mulai terisap. Dia tidak lagi diterima di sini. Ini bukan tempatnya. Tanpa sepatah kata pun wanita berkamera berdiri dan berjalan kembali ke atas bukit dan keluar dari lembah. Saat dia berjalan, dia mendengar langkah kaki mendekatinya. Presenter ada di sana, lengan syarat dengan buah dan beri. Dia menyeringai padanya, menjelaskan bagaimana dia akan membawa pulang ini dan menanamnya. Memulai rantai smoothie yang disebut Alan Niwe's. Jika toko pertama berjalan dengan baik, mereka dapat mewaralapakannya, menjaga nuansa lokal, tapi sebuah akar menusuk tenggorokannya, memberhentikannya. Sebuah tusukan kedua melalui dadanya, menghancurkan kamera tersembunyi begitu banyak untuk rantai smoothie itu. Wanita berkamera tidak melihat ke belakang. Dia berjalan sepanjang hari dan malam berikutnya. Dia menemukan jalan dan berhenti. Masih ada sesuatu di sakunya. Dia mengeluarkan kartu SD dan melihatnya. Dengan senyum kecil yang sedih, dia mengambil kartu itu di antara jari-jarinya dan memotongnya menjadi dua. Pria yang baru saja kamu temui jauh di dalam hutan belantara Tanzania mungkin bukan seorang pria sama sekali. Sedikit yang diketahui tentang susunan genetik SCP-5411 atau dikenal sebagai Alan Niwe. Dia tampak seperti laki-laki, terdiri dari kombinasi komponen manusia, hewan, dan tumbuhan. Tumbuhan dan bulu yang diamati oleh wanita berkamera sepertinya bukan pakaian sama sekali, melainkan bagian anatomi Alan Niwe yang tumbuh secara alami membuatnya tampak seperti dukun. Tak satu pun dari upaya didokumentasikan untuk berkomunikasi dengan Alan Niwe telah terbukti berhasil. Sementara dia berbicara, bahasanya saat ini tidak teridentifikasi. Dia tampaknya tidak mengerti bahasa Inggris, Swahili, atau Arab dan tidak tertarik untuk mempelajarinya. Alan Niwe berkeliaran dengan bebas di area seluas 35 km persegi di Sabana, Tanzania Selatan. Lokasi ini telah ditetapkan sebagai SCP-5411-0 dan zona pengecualian telah didirikan di sekitarnya. Pagar kawat berduri dan drone otomatis berpatroli di sekeliling. Seekor kambing kurban disimpan di lokasi setiap saat, siap untuk dikorbankan sebagai bagian dari ritual mengikat untuk menjaga agar SCP-5411 tetap ditahan. Sejauh ini Alan Niwe belum terbukti menjadi ancaman bagi siapapun
Selain mereka yang mengganggu ekosistem halus yang ia huni, tanahnya SCP-5411-0 adalah rumah bagi sejumlah spesies hewan Afrika yang hampir punah atau terancam. Banyak diantaranya berasal dari berbagai negara di benua itu. Badak hitam, gorila barat, penguin Afrika, dan gajah albino hantu yang menjadi pusat cerita rakyat setempat. Tidak jelas bagaimana hewan-hewan ini hidup di daerah ini, tapi ada hubungannya nyata antara kepedulian Alan Niue terhadap alam dan kelangsungan hidup mereka. Alan Niue telah disaksikan membantu hewan yang baru lahir dari sejumlah spesies, merawat hewan yang terluka, dan bahkan menumbuhkan kembali padang rumput untuk memberi makan dan menampung berbagai makhluk. Alan Niue dikenal memiliki kekuatan teleportasi, intangibility, zoolingualisme, flora-kinesis, dan psikokinesis. Ketika dibiarkan sendiri, Alan Niue menggunakan kemampuan ini untuk merawat ekosistem lokalnya. Namun dia agresif dan tegas dalam menghancurkan apapun yang dia anggap sebagai ancaman bagi tatanan alam. Dia dikenal memanifestasikan dan mengendalikan makhluk humanoid kecil setinggi sekitar 1 meter yang terdiri dari dedaunan, kayu, lumpur, dan batu. Makhluk-makhluk ini yang ditunjuk SCP-5411-1 menunjukkan perilaku predator dasar, melaksanakan perintah SCP-5411 seperti menghancurkan perlengkapan wanita berkamera kita, mampu berlari dengan kecepatan hingga 75 km per jam. 58 yang dikenal sebagai SCP-5411-1 akan diperlakukan sebagai musuh segera setelah mereka meninggalkan zona pengecualian SCP-5411-0. Namun status quo tampaknya telah diselesaikan antara peneliti SCP dan SCP-5411. Alan Niue tampaknya puas dengan ekosistemnya dan pekerjaan konservasi yang dia lakukan di area ini terbukti sangat berharga bagi mereka yang meneliti perubahan iklim dan kesejahteraan habitat. Sama seperti film dokumenter binatang di alam, sebaiknya kita memilih untuk tidak ikut campur dan membiarkan alam berjalan dengan sendirinya. Sekarang cek dan tonton interi lain dari file Dr. Bob seperti SCP-867 Cemara Darah untuk anomali nabati penyebab mimpi buruk lainnya. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.